وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat taubih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah hadir di tengah kita Aidil Kiram Ustaz Nasyadi yang akan melanjutkan kajian ilmu hikam pada malam ini. Semoga apa yang beliau sampaikan pada malam ini, pada pertemuan malam ini khususnya dapat menjadi yang bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Maka sebelum kajian pada malam ini dimulai, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dan perlu diketahui untuk jamaah sekalian bahwa yang mengisi kajian subuh besok insyaallah akan dihadiri oleh Habib Mustafa dari Jakarta, dan kami mengajak kepada jamaah untuk sama-sama mengikuti apa yang akan disampaikan oleh Habib besok, tepatnya selepas sholat subuh. Sekian. Selanjutnya tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram saat itu pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid Al-Hikmah beserta pengurus-pengurus yang lainnya, yang kami hormati para sesepuh, para asatidzah, para guru, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan di dunia maupun kemuliaan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Selalu kita haturkan tasyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya kepada kita. Begitu juga salawat dan salam selalu pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada para ulama al-alim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah kita kaji, yaitu mengenai tentang ikhlas, sehingga kita mengetahui tingkatan ikhlas itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Ikhlasnya orang awam, ikhlasul khawas, wa ikhlasul khawasil khawas. Waqala ba'dul masyayikh, berkata sebagian guru-guru besar, kalau sudah masyayikh ini al-arifuna billah, mereka yang sudah ma'rifat, kenal kepada Allah Subhanahu wa taala,
wa sahih ikhlasaka bitabaddi minal hauli wal quwwah, dan benarkan, perbaiki pula ikhlasmu tadi, kata mereka, bitabaddi minal hauli wal quwwah, bitabaddi dengan mengosongkan, minal hauli wal quwwah dari daya upaya dan kekuatan, mengosongkan diri daripada merasa punya kemampuan dan kekuatan di dalam menjalankan ibadah. Yang perlu dikosongkan itu perasaannya. Jangan merasa di dalam menjalankan ibadah itu punya kekuatan, ada kemampuan, punya daya upaya atas usaha, atas kekuatan yang saya upayakan sehingga saya bisa datang ke masjid. Perasaan itu dibuat, kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu memperbaiki ikhlas. Kalau orang merasa di dalam berbuat sesuatu memiliki yang ia perbuat, itu akan sombong, akan ada yang nyantol di hatinya, tidak kosong hatinya, merasa memiliki. Nah, ini yang repot. Oleh karena itu ibadah kita ya gini-gini aja. Kadang sholat maghrib nggak merasakan apa-apa, karena belum tahu cara melatih hati itu supaya ada Allah, asma Allah di dalam hatinya menancap di hatinya, terkubur dalam-dalam di dalam hatinya, sehingga dia tidak merasa memiliki apapun. Bahwasanya pergerakan, kekuatan, gerakan, aktivitas semua atas kehendak, atas iradah dan kudrah dari Allah Subhanahu wa taala. Atas kehendak dan kemampuan, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kita. Ini berhadapan dengan Allah taala. Sehingga kemarin malam ada yang bertanya, Ustaz, saya dapat penjelasan dari seorang ustaz, bagus tidak menyebut namanya supaya tidak jadi ghibah. Benarkah Tuhan itu menciptakan dirinya dari awal kejadian? Ini kita tidak merasa seorang makhluk berani bicara ke ranah yang bukan ranah kita. Rasulullah sudah menjelaskan, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Pikirkan, renungkan ciptaan-ciptaan Allah, wa la tatafakkaru fi dzatillah. Jangan merenung tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah tahu Allah taala berfirman di dalam hadis qudsinya, sudah dijelaskan, kuntu kanzan makhfiyan. Sebelum aku menciptakan alam semesta ini, aku adalah simpanan yang sangat berharga, kata Allah Ta'ala. Lalu fa'ahbabtu an u'arafa. Aku ingin diriku dikenal, diketahui bahwasanya ada Tuhan. Fakhalaqtul khalqa, maka aku ciptakan makhluk. Kita juga belajar ilmu tauhid. Allah punya sifat huwal awwal wal akhir. Allah adalah zat yang awal. Yang maksudnya awal itu la awwalalahu wa la akhiralah. Tidak awal, tidak ada awalnya bagi Allah, dan tidak ada akhir. Yang ada batas awal dan akhir itu makhluk macam kayak kita. Kalau dia punya pemahaman bahwasanya Allah menciptakan dirinya, berarti Allah ada awalnya. Alhamdulillah. Ini bukan ranah kita ini makhluk, nggak bisa apa-apa. Allah zat yang agung, zat yang maha perkasa, zat yang maha kaya. Oleh karena itu, pada pembahasan kali ini, tanamkanlah diri kita ini sedalam-dalam ke dalam tanah kehinaan, supaya sadar diri. Ini mentang-mentang baru status ustaz aja sudah na'udzubillah berani bicara tentang ranah uluhiyah,
ketuhanan. Siapa kita? Ini karena merasa punya amal, karena merasa punya sesuatu. Maka kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan setelah mengupas tentang ikhlas sebegitu dalamnya yang disyarahi oleh Al-Imam Ibnu Ajibah Al-Hasan di dalam kitab Iqatul Imam yang kita baca pada saat ini, beliau selaku musyarihnya. Mari kita baca Fatihah. Dengan bacaan Fatihah ini mudah-mudahan kita diberi keberkahan oleh Allah, barokah ilmu, dengan berkat kedekatan para guru-guru besar seperti Waliullah Al-Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari dan Al-Imam Ibnu Ajib Al-Hasan Al-Hadimiyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Idfan wujudaka fi ardil khulub fi ardil khumuli fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu natajuhu. Idfan, kuburkan, tanamlah keberadaanmu fi ardil khumul, di tanah kerendahan. Fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu natajuhu. Sesuatu yang tidak ditanam itu tidak akan sempurna hasilnya. Kalau kita menanam pohon, semakin dalam kita tanam, semakin baik ditumbuhkan di atasnya, sehingga akarnya menancap ke dalam. Maka kata beliau, ad-dafnu huwa taqtiyah was-satr. Yang dimaksud ad-dafnu idfa, kuburlah, tanamlah, tutupilah dirimu, lindungi dirimu, jangan kau tampakkan status aslinya di hadapan orang-orang. Wal humul, yang dimaksud humul di tanah kerendahan. Al humul ini sebenarnya sudah menjadi bahasa Indonesia. Itu adalah orang yang humuli, kata orang Pasuruan itu humuli, orang yang tidak tampak kealimannya, ibadahnya tidak tampak, tapi ternyata dia luar biasa. Rajul humul. Tanamlah ke dalam tanah humuli, ke dalam tanah yang rendah. Apa yang dimaksud humul? Suqutul manzilah indan nas, menjatuhkan kedudukannya di hadapan manusia. Ini langkah untuk meraih ikhlas. Kalau kita dikenal oleh orang istiqomahnya kita ke masjid, ya, coba jangan datang awal-awal dulu supaya orang berhenti membicarakan. Karena ketika kita dengar diri kita dibicarakan tentang kebaikan kita, itu godaan besar. Akan timbul riya, akan menghilangkan ikhlas. Kalau kita dikenal oleh orang-orang sekitar kita, kita ini orang ahli zikir, sehingga setiap mendengar la ilaha illallah, la ilaha illallah, seakan-akan betul-betul menancapkan. Kalau kita nggak kuat, kurangi gerakan kita, kurangi gerakan kita supaya orang-orang tidak memperhatikan. Kalau perlu biasa-biasa saja secara doa, namun hatinya betul-betul menancapkan asma Allah. Kalau bisa seperti itu. Karena kita masih dalam tahap belajar untuk meraih ikhlas. Kalau kita tidak mau membuang ini, ya, sulit untuk mendapatkan keikhlasan tersebut. Selalu ada di dalam hatinya makhluk. Orang di dalam hatinya minta perhatian, minta disanjung, itu ada terus.
Kalau tidak bisa membuang, itu namanya penyakit di dalam hati. Sehingga karena ibadah kita seperti itu terus, kita nggak pernah mau percaya ada orang wali yang hatinya terkait terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seakan-akan nggak bisa, maka dibukukan, dicurahkan isi hati para wali oleh para ulama-ulama sufi, al-arifuna billah, orang-orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diceritakan bagaimana hati mereka. Wa nataju syajarah thamaratuha. Yang dimaksud bagus hasilnya adalah hasil daripada buah. Di dalam surat Ibrahim, kalimat thayyibah itu disebut syajarah, disebut pohon. Jika mau bagus, ditanam yang dalam supaya hasilnya bagus. Maka di dalam kita berzikir, di dalam kita beribadah, tancapkan asma Allah ke dalam hati, sedalam-dalamnya, supaya masuk ke dalam lub intisari daripada hati tersebut. Karena yang paling dalam itu ada namanya sir, tingkatan hati. Di atas ada namanya lub, di atasnya asir, di atasnya lagi ada namanya fuad yang disebut qalbu. Bagaimana sir itu tertanam asma Allah, sehingga yang dikatakan ma'allu nadharil haq minal abdi a'ni qalbahu sirrahu, tempat memandangnya, menilainya Allah kepada seorang hamba adalah rahasia dan hati dan rahasia hati itu sendiri. Itu tempat menilainya Allah kepada seorang hamba, sehingga bernilai. Sehingga ketika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, disebut nama Allah bergetar hatinya. Pernahkah kita punya hati seperti itu, Pak? Ketika disebut asma Allah, ketika disebut nama baginda Nabi Muhammad SAW, meneteskan air mata kerinduan. Pernahkah merasakan seperti itu? Disebut namanya, tergetar hatinya, ya, langsung connect. Ini yang kita akan raih, seperti itu besarnya. Maka dari itu, untuk mendapatkan itu betul-betul harus dibuang semua. Ego kita, ausoful basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan kita, suka disanjung, suka dipuji, suka diperhatikan, ya, dibuang. Rasa malas dibuang. Itu ausoful basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan kita. Yang mana di sini an-natat, keberhasilan buah tersebut, ustu'ira huna lil hikam wal mawahib wal ulum. Kalimat keberhasilan di sini natajus syajarah, buah hasil daripada pohon itu adalah lil hikam, untuk hikmah-hikmah. Kalimat itu dipinjam, digunakan oleh al-imam untuk bernilai hikmah, bernilai karunia dari Allah, ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang mengajak dirinya untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu yahtifu ilal amal. Ilmu itu yang ilmu manfaat itu mengajak kepada amal, kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini istajabah jika seorang hamba itu mau menyambut panggilan ilmu tersebut. Wa illa irtahal, kalau tidak akan hilang dari dirinya. Apa yang hilang? Barokah ilmu, manfaat ilmu, cahaya ilmu hilang darinya. Adapun hafalannya tetap lengket di otaknya, ingatannya tetap ada. Kalau nggak diamalkan, nanti ilmunya akan menjadi saksi keburukan dirinya. Allati yajtanihal abdu minal ma'rifah, yang mana nanti seorang hamba akan memetik hasil daripada hikmah, daripada karunia, daripada ilmu-ilmu yang bermanfaat tadi, minal ma'rifah, karena dia sudah kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, dari ma'rifat kepada Allah.
minal ma'rifati billah wa dzalika inda mauti nafsihi wa hayati ruhihi. Kapan kita makrifat kepada Allah? Inda mauti nafsihi, ketika nafsunya mati, ketika dia sudah tidak memperturutkan nafsunya, tidak memperturutkan keinginan-keinginannya. Ingin tidur tapi ada tugas ibadah yang belum saya laksanakan. Saya istiqomah setiap hari biasanya melaksanakan zikir ini. Dia lawan rasa kantuk. Sehingga kalau tidak diperturutkan, mati nafsunya sudah. Kebiasaan seperti itu pelan-pelan nafsunya mati. Sehingga tidak ada narik untuk menentang pikiran yang ia lakukan. Wa hayati ruhihi, kalau sudah nafsunya mati, maka kebalikannya, ruhnya akan hidup, bercahaya. Nah, ini sudah masuk kepada kedudukan al-ihsan. Kalau sudah ruhnya hidup, al-ihsan dia sudah bisa lakukan. Jadi untuk mencapai yang disebut oleh Rasulullah, tingkatan amal seorang hamba itu ada al-Islam, al-iman, al-ihsan, yang nama lainnya amalul syariah, amalul thariqah, amalul haqiqah. Amalul haqiqah itu al-ihsan. Ya. Itu harus belajar untuk mencapai ke sana, enggak bisa ditempuh dengan ibadah tanpa ilmu. Ya. Harus mengetahui langkah-langkahnya. Qultu, kata al-Imam Ibnu Ajibah, ustur nafsaka ayyuhal murid, maka tutupilah jiwamu, nafsumu, jiwamu, dirimu, wahai ayyuhal murid. Ayyuhal murid ini, orang murid di sini as-salik, orang yang membuka jalan, mencari jalan untuk menuju Allah Ta'ala. Tutupi dirimu, jangan tampakkan. Wadfanha fi ardil khumul hatta tasta'nisa bihi wa tasta'lihi wa tasta'liyahu, dan tanamlah fi ardil khumul, bentuklah diri kita itu khumuli, tidak dikenal status kita, status keberadaan aslinya kita tidak dikenal. Misalnya mungkin sewaktu-waktu kita perlu pakaian yang tidak dinilai orang. Nanti ada hadisnya aja, sebutkan oleh Rasulullah SAW, dengan pakaian yang supaya orang tidak memandang kita baik, yang penting menutup aurat, bukan harus berdosa. Sehingga umur tadi itu menjadi kesenangan, menjadi kebiasaan, dan kita senang dengan khumuli, tidak dipuji orang, sehingga kita nyaman. Kalau kayak kita ini kan Pak, kalau nggak dipuji cari-cari pujian, ya kan? Mau sholat masih lirik, ya apa khianatnya mata ini nggak bisa Allah, apa Allah nggak mungkin nggak tahu? Allah mau takbir itu ada imam nih. Nanti imam bisa cerita kalau saya ini orang yang bagus, kalau saya ini orang yang orang pertama datang di masjid ini. Oh ada fulan. Oleh karena itu nanti ada pelajaran selanjutnya khalwat. Jangan sering kumpul sama orang, kecuali untuk sholat jamaah, supaya tidak banyak dibicarain orang. Watastahliyahu, sehingga dia merasa nyaman, dan apa taslih itu asalnya istahla itu menjadi hiasan dirinya, nggak disebut-sebut namanya oleh orang, itu sudah nyaman dirinya, enak sudah. Ya. Wa yakunu indaha ahla minal asali, sehingga ketika tidak disebut, tidak dipuji-puji orang lagi, bagi dirinya ahla minal asali, ini yang aku cari, lebih manis daripada madu. Ketika dia dibicarakan orang, ya Allah, gimana cara menghindar dari omongan orang ini? Orang selalu menyebut saya ini. Imam Ahmad bin Hanbal ketika disebut dirinya, inilah orang yang menghidupkan malam,
Padahal beliau waktu itu hanya separuh malam saja. Inilah orang yang menghidupkan seluruh malam-malamnya, dihabiskan waktunya untuk ibadah kepada Allah. Akhirnya beliau memaksakan diri untuk semalam penuh tidak tidur. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dirinya disebut seorang yang sahirul layali, menghidupkan semalam penuh beribadah kepada Allah, tapi ternyata saya keberadaannya tidak seperti itu, malu kepada Allah sehingga memaksakan, sehingga jadi terbiasa betul-betul tidak tidur semalaman. Ketika lewat orang memuji, kita ini semakin dipuji semakin gak ada ibadah kita. Ya. Semakin banyak ibadah kita kalau ada di hadapan orang, kalau sudah ibadah di masjid. Ya. Padahal ya, ibadah sunnah yang terbaik, paling baik itu di rumah, supaya cahaya sholat terbagi-bagi. Misalnya rumah bertetangga dengan masjid, ada saya sholat qobliyah di rumah aja. Kata Ustaz tuh dalam pengajian lebih afdal sholat qobliyah, sholat sunnah itu di rumah. Allah kan sempat sebelum komat ke sini. Kalau khawatir tertinggal jamaah, enggak apa-apa. Sholat tahajud datang jam 3 malam, Pak. Mau ngapain jam 3 malam ke masjid? Pengurusnya masih tidur. Mau itikaf. Bagus, tapi kalau bisa menjaga hatinya. Yang kita khawatir tidak bisa menjaga, capek-capek kita tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu kita diam dulu 1 jam di rumah, beristighfar, ya, beristighfar sambil tafakur, tunggu jam 4, tunggu setengah 5, ya. Kenapa? Untuk membersihkan hati. Istighfar dengan tafakur itu luar biasa. Astagfirullahaladzim. Hatinya mengatakan, ya Allah, mengarah ke pandangan mata, ampunkan dosa mata-mata saya yang telah memandang pandangannya, telah engkau haramkan, telah memandang wanita yang bukan mahramnya. Astagfirullahaladzim. Dia lari ke telinga, dipikir dari hatinya memandang ke telinganya, ampunkan dosa telinga saya. Ucapan hatinya seperti itu, lisannya beristighfar terus. Hatinya mengatakan meminta maaf untuk telinga, dosa-dosa telinga, telah mendengar ghibah, telah mendengar kalimat bohong, telah mendengar hal-hal yang tidak pantas. Astagfirullahaladzim. Ya. Istighfar seperti itu, Pak. Gak pernah hatinya memohon pengampunan atas anggota badannya. Lisannya beristighfar, hatinya gak pernah memohon apa-apa, hanya ucapan istighfar saja. Astagfirullahaladzim. Bukan tidak bernilai di sisi Allah, bernilai tapi tidak ada perubahan pada dirinya. Tidak bisa menangis matanya kepada Allah. Hatinya gak tersentuh dengan bacaan istighfar tersebut. Nanti insya Allah di pertemuan akan datang kita akan dzikir bareng. Ya. Insya Allah karena menyambut bulan Ramadan. Ya. Dzikir bareng terus kita insya Allah. Nah, kata beliau, kalau sudah tidak dipuji orang, tidak diperhatikan orang, itu menjadi indah di dalam hatinya, menjadi lebih manis daripada malu. Wa yasiru dhuhuru indaha amarra minal hamdal, dan ketika dia merasa pujian, keterkenalan, kemasyhuran dirinya lebih pahit daripada buah jadab. Al-hamdal, buah yang sangat pahit, lebih pahit dia yang rasakan. Gak senang dia dipuji. Lalu ketika ada pujian, dia istighfar betul-betul hatinya. Jangan nyari-nyari Pak istighfarnya kalau orang memuji dirinya. Sallallahu itu tambahan riak. Ya, istighfarnya orang nyari-nyari itu ketika disebut dirinya istighfar, itu minta dipuji lagi, minta tambahan pujian. Lafadznya aja istighfar, hatinya bangga berbunga-bunga. Ya, na'udzubillah. Oleh karena itu di dalam kita sholat, mengeluarkan suara yang bukan pada tempatnya makruh.
dibilang khusyuk. Ya. At-tahiyat. Dikir ada makruh. Makruh ganggu kehusuan tetangganya, kanan kirinya. Asyhadu an la ilaha Allahumma sholli apa? Kayak kehilangan sinyal itu. Muncul tenggelam. Nah itu Pak. Demi Allah orang seperti itu tidak khusyuk, minta pujian. Ya. Bukan menambah khusyuk. Makanya di dalam fikih, di dalam ilmu fikih, sholat orang yang kayak gitu makruh. Bukan tambah ganjaran, bukan tambah pahala. Ya dah. Saya aja mengakui kok pernah ngalami gitu-gitu. Ya. Tapi setelah masuk ke dalam ilmu tasawuf, ilmu bagaimana, kan ilmu itu dua yang harus kita nggak boleh lepas, fikih dan tasawuf harus berbarengan. Kalau nggak belajar ilmu tasawuf, kita nggak tahu cara menghindar godaan setan, itu nggak tahu. Ya. Karena yang disentuh oleh setan itu hati, digoda terus. Fa'idha dafantaha fi ardil khumuli wa amtaddat uruquha fihi fahina idin tajni tamarataha wa yatimmu laka natajuha. Maka tatkala engkau betul-betul menanam apa kalimat thayyibah di dalam hati, menanam istighfar ke dalam hatinya, menanam zikir la ilaha illallah ke dalam hatinya sedalam-dalamnya, menanam bacaan sholawat ke dalam hatinya, menanam sedalam-dalamnya, sehingga tertanam dengan benar. Waqtaddat qulubuha, maka akarnya menancap ke dalam terus mengarah ke dalam, makin kuat, yang akan berdampak pada bentuk zahirnya. Ya, tidak, telinganya tidak merasa tersanjung dengan pujian, akalnya tidak senang dipuji, egonya tenggelam, tidak fana ilallah, tenggelam kepada Allah. Allah, 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 hatinya terus, karena sudah menancap asma Allah, nama Allah sudah menancap di dalam hati. Awal-awal kenapa orang itu ketika berzikir sendirian merem, ya, Allah, supaya nggak terganggu, supaya betul-betul bisa menanam ke dalam hati. Kenapa kadang-kadang ada yang kayak kita lihat histeris, loh, dinyaringkan, semakin nyaring, supaya apa? Supaya telinganya tidak mendengar yang lain kecuali lafaz yang dikeluarkan oleh lisannya yang dia dengarkan. Karena masih belum bisa tenang hatinya, masih yatakallah, gelisah terus, belum yatamakan, belum menetap hatinya. Itu. Jadi kita tidak perlu sangka kepada orang yang pikir nyaring-nyaring, karena dia tidak mau dengar suara orang lain selain lafaz yang dikeluarkannya. Baru menarik dari hatinya Allah, la ilaha illallah, dihujam ke dalam hatinya, ditanam betul-betul ke dalam. Itu karena takut suaranya terdengar sehingga jadi perhatian, dia sampai nangis karena betul-betul hujam dari dalam. Illallah, betul-betul seperti itu. Ya. Baru kata beliau, tajid tamarataha wa yatimmu natajuha, maka baru bisa memetik hasil buahnya. Buahnya sudah gak tergoda lagi dia, sudah gak senang dengan pujian-pujian, gak riak, kenal kepada Allah. Saya sholat dilihat Allah, Allah dat yang maha tahu. Kenal kepada Allah, Allah dat yang maha tahu, Allah dat yang maha perkasa, Allah dat yang maha mendengar. Maha mendengarnya Allah tidak terbatas oleh apapun. Malu kalau di hatinya ada makhluk minta perhatian, Allah tahu. Ini buahnya makrifat kepada Allah, hasil daripada menanam yang baik. Ya Pak? Wa wasirul ikhlas, itulah rahasia keikhlasan. Baru kita tahu, minggu bulan yang lalu saya ingat ada
Bapak di sini yang bertanya tentang bagaimana cara bisa membentuk ikhlas, dijawab pada saat ini sebenarnya. Karena waktu itu bertanyanya mepet-mepet waktu, ya. Nah, sekarang jawabannya nanti sampai. Sehingga beliau menyatakan wa ta'aqququ bi maqami khawasil khawas. Dan dia akan bisa sampai kepada kedudukan tingkatan ikhlas yang tertinggi, khawasul khawas. Yang tadi pertama, darajatul awam, ikhlasnya orang awam, ikhlasnya orang khawas. Yang tertinggi, khawasul khawas, VIP. Ya. Apa definisinya khawasul khawas? Ikhrajul khulud bil kulliyah. Selain mengeluarkan makhluk di dalam hatinya, dia keluarkan bagian-bagian secara keseluruhan. Bagian-bagian apa? Bagian nasib, bagian permintaan dunia, supaya rezekinya lancar, supaya badannya sehat, supaya panjang umur, supaya dia tidak teledor, supaya tidak sembarangan. Dibuang. Bagian-bagian permintaan seperti itu dengan beribadah dibuang. Minta untuk akhirat juga dibuang. Kalau orang awam kan minta ibadahnya supaya di dunia kayak tadi sukses, di akhirat sukses, berada di surga Allah, bisa memandang wajah Allah, ya. Orang awam itu, darajatul awam. Ini enggak, fa ibadatuhum tahqiqul ubudiyah. Maka ibadah mereka semata-mata bentuk penghambaan, bentuk pengabdian kepada Allah, wal qiyam bi wadhaifur rububiyah, dan semata-mata di dalam menjalankan ibadah hanya semata-mata menjalankan perintah, menjalankan tugas, bukan karena ada yang diharap. Ini kedudukan ikhlas, khawasul khawas. Harus belajar kayak tadi, menanamkan diri di dalam hati, menanamkan kalimatut thayyibah di dalam hatinya. Ingat Pak, di dalam menjalankan pikiran apapun itu mulai istighfar dulu, ya. Dibersihkan dulu tempatnya. Mereka anggap gelas kosong, tapi belum dicuci, ya. Bekas minuman yang lain kosong, lupa habis, belum dicuci kan kotor Mas, diisi air yang bersih, dzikir, ya. Mau nggak diminum Pak? Nggak mau. Kalau hati kita masih kotor, sayang kita masukkan pikiran yang lain. Istighfar dulu kepada Allah. Astagfirullah, kita pembersihan hati, tafakur kayak tadi. Insyaallah boleh Pak. Karena waktunya nggak cukup sekarang. Wa amma idza lam tatkanha fi ardil khumuli wa taraktaha ala dhahri syuhrati tajul. Jika engkau tidak pernah menanamkan kalimatut thayyibah ke dalam hati, fi ardil khumuli, ke dalam tanah kerendahan, tanah kehinaan, ya, supaya kita merasa hina, tidak dipuji orang, tidak menanamkan seperti itu, wa taraktaha ala dhahri syuhrati, dan kamu biarkan dirimu, nafsumu terkenal, dipuji, disanjung begitu, ya, tajulu. Maka nafsu tadi, diri ini, jiwa ini tidak akan tenang ketika dipuji, tapi dia terus mencari ketenaran demi ketenaran, kemasyhuran demi kemasyhuran, terus dicari. Ya, sudah habis waktunya. Jadi ini bab yang lumayan panjang nantinya, mungkin dalam pertemuan berikut, mungkin nanti akan dilanjut di bulan Ramadan. Jadi kami di bulan Ramadan nanti mengisi setelah sholat subuh 2 kali selama bulan Ramadan, ya. Kami tidak berbicara soal Ramadan, tapi terus melanjutkan masalah pelajaran tasawuf. Biarlah pelajaran mengenai Ramadan diisi oleh guru-guru yang lain, oleh ustaz-ustaz yang lain. Tuh nanti kan sebulan penuh tentang Ramadan banyak tuh, ya. Sebagaimana masjid-masjid yang lain minta kepada kita, seperti Masjid Sumberjo untuk minggu subuh terus diambil Masjid Al-Hijrah Sumberjo dengan minta materi tetap dilanjut supaya kami tidak lupa, ya. Kalau libur sebulan setengah nanti lupa, ya.
kajian-kajian ini lupa. Sebenarnya kajian seperti ini ditaruh di waktu maghrib sebulan sekali lagi. Ya. Sebulan sekali itu kurang waktunya. Ya. Tapi nggak apa-apa, barokah. Insya Allah dengan ilmu yang barokah akan terus ditanamkan di dalam hati. Insya Allah bulan depan kita akan pikir bareng ya, supaya tahu cara berpikir itu yang membuat kita menyesal, ingat kepada kesalahan, dosa-dosa kita itu seperti apa. Mudah-mudahan kita dapat mendatangkan saudara-saudara kita yang lain, sehingga ketika di dalam mengamalkan zikir, bertafakur kepada Allah, kita tahu, sehingga kita tidak buru-buru untuk pergi ke masjid. Ya. Ambil satu ruangan di rumah setiap hari atau seminggu sekali, 2 hari sekali, dibiasakan untuk berpikir dengan cara yang akan kita sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan semua panjang umur, diberikan kesehatan, selalu panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mencintai kepada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat. Insya Allah ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashqa wa min da'watin la yastajabu laha. Istajib du'a ya Allah bi khairin wa afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu